Selamat datang pada video pembelajaran seri Pelatihan Peningkatan Produktivitas. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah membimbing penerapan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas. Dengan mempelajari video ini, sobat produktif diharapkan mampu untuk yang pertama, merencanakan bimbingan penerapan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas. Yang kedua, melaksanakan bimbingan penerapan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas. Dan yang ketiga, mengendalikan bimbingan penerapan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas. Merencanakan bimbingan penerapan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas. Agar sobat kompeten dapat merencanakan bimbingan penerapan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas, maka sobat kompeten harus memahami dulu masalah-masalah terkait peningkatan produktivitas yang sering terjadi di tempat kerja. Masalah-masalah biasanya terjadi diklasifikasikan menjadi QCD SME, yaitu pertama, quality. Kualitas yang dihasilkan dari proses produksi apakah terjadi cacat atau adanya keluhan dari pelanggan. Kedua, cost, tandai dengan tingginya biaya produksi. Ketiga, delivery, ditandai dengan pengiriman yang tidak tepat waktu. Keempat, safety, ditandai dengan ada atau tidaknya kecelakaan kerja atau zero accident. Kelima, moral. Moral yang baik ditandai dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan hubungan yang baik antar karyawan. Dan keenam, environment. Dapat dilihat dari kondisi lingkungan dan tingkat pencemaran yang terjadi akibat limbah. Untuk mengumpulkan masalah terkait QCD SME, kita dapat melakukan aktivitas yang disebut sebagai 1. Genba, yaitu pergi ke lokasi kejadian. 2. Genchi, lihat dengan mata tentang fakta yang terjadi. Dan 3. Genbutsu, periksa objek sebenarnya meliputi manusia, mesin, material, dan sebagainya. Sobat kompeten, untuk mengurangi masalah di perusahaan, kita dapat menerapkan beberapa alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas, seperti 5S, Quality Control Circle atau QCC, dan Green Productivity. Melaksanakan bimbingan penerapan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas 5S. 5S adalah alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas yang digunakan salah satunya untuk mengurangi waste atau pemborosan untuk efisiensi proses. Dalam melaksanakan 5S, terlebih dahulu kita harus mengetahui waste yang terjadi di tempat kerja. Dalam sistem produksi Toyota, umumnya dikenal dengan nama 7 waste, yaitu 1. Transportation, pemborosan yang terjadi karena perpindahan yang tidak perlu. 2. Inventory, pemborosan yang terjadi karena penumpukan barang. 3. Motion, pemborosan karena pergerakan yang tidak perlu. 4. Waiting, pemborosan karena menunggu. 5. Overproduction, pemborosan yang terjadi karena kelebihan produksi. 6. Overprocessing, pemborosan yang terjadi karena proses yang tidak perlu. Dan terakhir, defect, pemborosan yang terjadi karena adanya kerusakan produk. Sobat kompeten, untuk mengurangi waste tersebut, kita bisa menerapkan 5S, di mana aktivitas yang terdapat dalam 5S adalah seri, menyisihkan barang atau aktivitas yang tidak diperlukan. Seiton, menyusun barang atau aktivitas yang diperlukan sehingga mudah diproses. Seiso, memeriksa barang atau aktivitas dari keabnormalan.
Seiketsu menjadikan seiri, seiton, dan seiso sebagai standar di tempat kerja. Shitsuke mengajak seluruh anggota untuk ikut berpartisipasi dalam 5S. Sobat kompeten, dengan menerapkan 5S, diharapkan kita dapat mengurangi waste yang terjadi untuk efisiensi proses sehingga tercapai peningkatan produktivitas di tempat kerja. Melaksanakan bimbingan penerapan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas QCC. Sobat kompeten, terkait dengan cacat produk atau keluhan pelanggan, QCC atau Quality Control Circle merupakan salah satu alat, teknik, dan metode yang sesuai untuk mengurangi permasalahan tersebut. QCC juga dikenal dengan 8 langkah 7 alat delta pengendalian kualitas, yaitu pertama, menentukan tema dengan menggunakan check sheet histogram atau diagram Pareto. Kedua, menetapkan target dengan menggunakan diagram Pareto atau control chart. Ketiga, analisa sebab akibat dengan menggunakan fishbone diagram. Keempat, ide dan rencana perbaikan dengan metode 5W, 2H, 1T. Kelima, implementasi rencana perbaikan dengan check sheet. Keenam, evaluasi hasil perbaikan dengan diagram Pareto atau control chart. Ketujuh, standarisasi dengan menggunakan flowchart. Kedelapan, penetapan rencana berikutnya dengan menggunakan check sheet, diagram Pareto, dan histogram. Sobat kompeten, dengan menerapkan QCC, diharapkan sobat kompeten dapat mengurangi permasalahan terkait dengan pengendalian kualitas untuk peningkatan produktivitas di tempat kerja. Melaksanakan bimbingan penerapan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas Green Productivity. Sobat kompeten, apabila QCC merupakan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas untuk pengendalian kualitas, maka Green Productivity digunakan untuk pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Penerapan dari Green Productivity dikenal dengan 6 langkah 13 tugas, yaitu pertama, persiapan dengan tugas membentuk tim dan struktur organisasi Green Productivity, serta melakukan survei dan mengumpulkan data. Kedua, perencanaan dengan tugas mengidentifikasi masalah dan mencari penyebab, serta menetapkan tujuan dan target. Ketiga, penetapan opsi dengan tugas menciptakan dan mengevaluasi opsi, menetapkan pilihan prioritas dari berbagai opsi, serta merumuskan rencana pelaksanaan. Keempat, penerapan dengan tugas menerapkan rencana serta melatih SDM. Kelima, monitoring dan evaluasi dengan tugas monitoring dan evaluasi hasil serta manajemen review. Keenam, pelestarian dengan tugas mengintegrasikan perubahan atau perbaikan ke dalam sistem manajemen organisasi, serta mengidentifikasi masalah lainnya untuk perbaikan lebih lanjut. Sobat kompeten, dengan menerapkan Green Productivity, diharapkan sobat kompeten dapat mengurangi permasalahan terkait dengan pencemaran lingkungan untuk peningkatan produktivitas di tempat kerja. Kendalikan bimbingan penerapan
alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas. Monitor bimbingan penerapan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas dapat dilakukan dalam beberapa metode, yaitu 1. Dokumentasi 2. Survei 3. Observasi 4. Wawancara dan 5. Kombinasi dari beberapa metode. Selanjutnya, mengevaluasi bimbingan penerapan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas dapat dilakukan dalam beberapa metode, yaitu 1. After only 2. Before after 3. Comparative after only 4. Comparative before after. Melaporkan bimbingan penerapan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu secara lisan dan tulisan. Bagaimana Sobat Produktif? Semoga penjelasan dalam video ini dapat menambah pengetahuan Sobat Produktif terkait dengan membimbing penerapan alat, teknik, dan metode peningkatan produktivitas. Sampai bertemu di video selanjutnya.